Kaisar Augustus telah menitahkan agar seluruh penduduk didaftarkan. Maka pergilah Yusuf dari Nazaret bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung, menuju Bethlehem, kota Daud. Perjalanan yang jauh telah mereka tempuh, dan kini malam turun di kota yang tak lagi punya ruang. Yusuf, aku tak sanggup lagi. Rasa sakit ini kian menjadi. Perjalanan ini sungguh melelahkan. Aku tak sanggup lagi. Sabar, Maria. Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai. Bethlehem sudah dekat. Kita harus bertahan, Maria. Aku tahu kau lelah, namun kita harus kuat. Sang Mesias harus lahir di dunia ini. Tapi aku takut, Yusuf. Aku takut menghadapi semua ini. Harus melahirkan di tanah asing, tanpa tempat yang pasti, bahkan tanpa sanak saudara. Jangan takut, Maria, bukankah ini adalah sebuah anugerah? Kita telah dipilih untuk menjadi orang tua Sang Mesias, Maria. Bagaimana mungkin Dia tidak akan menolong kita? Benar, Yusuf. Aku pun menyadari bahwa aku ini hamba. Terjadilah padaku sesuai kehendaknya. Dalam sunyi malam, ku dengar panggilanmu, sebuah tugas mulia hadir dalam hidupku. Meski hatiku ragu, kuatkan langkahku untuk menjaga Sang Mesias, anugerah terindahmu. Hatiku bergetar saat malaikat menyapa. Rahim ini bersuka genapi janji Allah. Meski jalanku terjal dan badaiku menerpa, ku percaya kuasamu takkan pernah
Bertahanlah sebentar lagi, Maria. Kita pasti akan menemukan tempat penginapan untuk beristirahat malam ini. Lihat, di sana ada lampu yang menyala. Semoga di sana ada tempat untuk kita beristirahat, Maria. Ayo kita ke sana. Tuan, permisi Tuan. Ya, ada apa? Tuan, kami butuh tempat untuk beristirahat karena kami seharian telah melakukan perjalanan yang jauh, Tuan. Tolonglah kami, Tuan. Benar, Tuan. Kami baru saja masuk kota ini. Dan kami perlu penginapan. Setidaknya untuk bayi yang sebentar lagi akan lahir ini, Tuan. Tolonglah. Kasihanilah kami, Tuan. Kasihan, haruskah aku kasihan pada kalian? Semua penginapan sudah penuh dari kemarin. Apakah aku harus mengusir mereka hanya demi kalian? Tuan, kami juga akan bayar, Tuan. Ruang kecil saja sudah cukup bagi kami. Tolonglah kami, Tuan. Tolong kami. Bahaya, dan aku laku yang mampu membayar. Penginapan ini untuk para pedagang kaya, untuk para saudagar, bukan untuk orang seperti kalian. Pergi, menyingkir dari penginapan sebelum aku panggil penjaga untuk mengusir kalian. Yusuf, hatimu saja. Haruskah seberat ini perjalanan kita? Tenang, Maria. Tenang. Tenang, Maria. Jangan bersedih. Kita akan cari dari pintu satu ke pintu yang lain sampai ada yang membukakan pintu bagi kita. Sudah kubilang, pergi! Jangan kembali lagi. Di tengah gemerlap kota yang menolak mereka, Yusuf dan Maria terus berjalan. Kontras antara kemewahan dan kesederhanaan, antara keramahan dan penolakan semakin terasa. Namun, di balik setiap kesulitan ada keajaiban yang mungkin tersembunyi. Mereka terus mencari, berharap keajaiban itu akan segera datang. Permisi, Nyonya. Permisi. Kami baru saja melakukan perjalanan yang jauh, Nyonya. Dan sekarang kami memerlukan tempat untuk menginap sebelum bayi kami lahir, Nyonya. Nyonya, setiap kamar di penginapan yang kami datang sudah penuh. Tapi barangkali hanya punya sedikit ruang untuk kami menginap malam ini. Mungkin di sebuah tempat di pojokan rumah Nyonya. Yang penting kami bisa menginap malam ini. Pojokan rumah? Kalian pikir ini tempat apa? Ini penginapan elit. Apakah kalian melihat ada tanda dan tulisan panti sosial di sini? Tidak kan? Maaf ya, rumah penginapan ini untuk orang-orang
Kami hanya minta sedikit tempat Nyonya. Barangkali ada. Tidak harus kamar yang bagus Nyonya. Sudah ku bilang tak ada lagi tempat di sini. Bahkan lorong pun tidak. Jangan membuat aku kesal. Rumah penginapanku ini sudah terisi penuh. Pergi kau. Jangan membuat kekacauan di sini. Baik, Nyonya. Maafkan kami telah mengganggu Nyonya. Kami akan segera pergi dari sini. Maria, tenang Maria. Mungkin di depan sana masih ada tempat untuk kita. Mari kita pergi dari sini. Sungguh menyebalkan. Malam itu, penolakan demi penolakan menghantam Yusuf dan Maria. Bagai-bagai yang tak berkesudahan. Kelelahan fisik dan mental nyaris meruntuhkan semangat mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka terus menyusuri jalanan sepi. Hingga akhirnya tampaklah sebuah penginapan kecil yang lain. Cahaya temaram dari jendela menyiratkan adanya harapan. Dengan langkah tertatih, mereka mendekat, berharap pintu terbuka menyambut mereka. Maaf Tuan dan Nyonya, saya sudah katakan pada 3 orang yang datang sebelumnya, dan saya akan katakan lagi hal ini kepada Tuan dan Nyonya. Penuh, penginapan ini sudah penuh, semua kamar sudah terisi, tak ada lagi kamar yang tersisa. Baik Tuan, kami mengerti. Tapi istriku, lihat dia. Sebentar lagi dia akan melahirkan Tuan. Tolonglah Tuan, barangkali ada tempat sedikit untuk kami malam ini. Tuhan, kasihanilah kami. Saya benar-benar sudah sangat lemah. Dan sepertinya tak lama lagi bayi ini akan lahir. Tolonglah Tuhan, tolonglah saya. Oh, sungguh demi Tuhan, saya benar-benar sudah tidak punya kamar kosong lagi. Saya menyesal Tuan dan Nyonya karena tidak bisa menolong Anda. Pergilah dengan selamat. Kami mengerti Tuhan. Maria, mari kita pergi dari tempat ini. Tunggu, saya sungguh malu mengatakannya. Tapi satu-satunya tempat yang masih saya punya hanyalah kandang ternak di belakang. Saya tahu itu tidak layak, tetapi tolong terimalah. Saya mohon, hanya itu yang bisa saya tawarkan untuk melindungi Tuan dan Nyonya, setidaknya untuk malam ini. Kandang Tuhan, Ya, kandang. kandang. Ya, aku tahu kandang ternak memang tidak layak dan sangat-sangat tidak pantas bagi seorang wanita yang akan melahirkan. Tapi hanya itu
yang masih tersisa di rumahku. Tidak ada yang lain. Tuhan sangat baik. Sebuah kandang pun itu sudah sangat cukup bagi kami. Maafkan saya. Andai saja saya tahu bahwa malam ini akan ada seorang bayi yang perlu tempat untuk dilahirkan, pasti saya akan siapkan kamar yang sangat pantas untuknya. Tapi sungguh ini semua di luar dugaan saya. Semoga apa yang saya berikan ini dapat membantu Tuhan dan Nyonya. Ya Tuhan. Mau sekali Tuhan. Sungguh tawaran Tuhan sangat berarti bagi kami. Tempat itu memang belum bersih, tetapi tidak-tidaknya tempat itu kering dan ada jerami yang tebal di dalamnya. Di sana juga ada palungan yang nanti bisa digunakan untuk meletakkan bayi yang akan lahir. Ayo segera kita ke sana. Saya akan bersihkan kandang dan palungan itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan Tuhan lebih berharga dari semua kamar mewah di Yerusalem. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Mari, cepat ikut saya melalui pintu belakang ya. Aku akan siapkan air hangat. Katakan saja padaku yang kalian perlukan. Aku pasti akan membantu kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pemberian tulus Tuhan adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk menyambut kehadiran bayi